Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kini kita masuk tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-6, cara tubuh mengolah udara bersih untuk kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, menjaga ketertiban dan keamanan. Ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diupayakan dengan membuat peraturan untuk dipatuhi bersama segenap warga masyarakat. Sebagai contohnya, membuat peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam. Peraturan jam masyarakat dan jadwal kegiatan ronda malam tersebut hendaknya dilaksanakan setiap anggota masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Masyarakat merupakan kumpulan dari berbagai individu yang mempunyai latar belakang kehidupan berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat tentu banyak terjadi perbedaan. Meskipun demikian, setiap anggota masyarakat harus tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Dalam menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, hendaknya dipegang prinsip-prinsip dasar sebagai berikut ini. A. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. B. Saling mengasihi, membina dan memberi antara sesama. Poin C. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Seperti berikut ini. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial. Solidaritas atau rasa setia kawan sebagai warga masyarakat terus ditingkatkan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ataupun golongan. Sikap solidaritas sosial dalam masyarakat meliputi saling membantu, saling peduli, bisa bekerja sama dalam mendukung pembangunan wilayah baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kerjasama atau gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu bentuk tolong-menolong yang berlaku di daerah pedesaan Indonesia. Berdasarkan sifatnya, gotong royong terdiri atas gotong royong bersifat tolong-menolong dan bersifat kerja bakti. Gotong royong dilakukan untuk menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Yang keempat, menghapus diskriminasi atau rasis. Hai, saya Nona Diksi. Kali ini kita akan membahas tentang rasisme. Apa itu rasisme? Secara singkat, rasisme adalah paham yang menyatakan bahwa satu ras lebih tinggi dari ras lainnya. Rasisme bergerak dari pengandaian dasar bahwa karakter seseorang amat ditentukan dari unsur-unsur biologis yang lahir bersamanya. Dari pandangan ini, maka masyarakat perlu dipisahkan antara satu ras yang lebih unggul dan ras lainnya yang dianggap lebih rendah. Rasisme bagaikan kanker yang terus menjalari sejarah peradaban manusia. Rasisme tampil dalam bentuk kebencian terhadap orang lain karena orang itu memiliki warna kulit, bahasa, serta kebudayaan yang berbeda. Akibatnya, rasisme seolah menjadi bahan bakar terciptanya perang, konflik berdarah, pembantaian massal, dan perbudakan. Kolonialisme Eropa Barat terhadap bangsa-bangsa di Afrika, Asia, Australia, dan Amerika adalah contoh kejam bagaimana rasisme bisa menimbulkan penderitaan dan kematian selama ratusan tahun.
Selama masa itu, bangsa-bangsa lain dari Asia, Afrika, Australia, dan Amerika dianggap lebih rendah, bahkan tidak dianggap sebagai manusia. Perbudakan modern pun lahir sebagai bentuk konkret dari pandangan picik bahwa orang-orang kulit hitam yang berasal dari Afrika bukanlah manusia, maka mereka bisa diperjualbelikan. Rasisme berakar pada dua hal, yakni ketakutan dan degradasi. Pengalaman bangsa Yahudi di Eropa menggambarkan bagaimana kelompok lain melihat mereka sebagai kelompok yang sangat cerdas, terampil, dan kuat, maka perlu diwaspadai. Ketakutan sekaligus iri hati melahirkan tindakan-tindakan rasis yang bermuara pada pembantaian massal dan penumpasan etnis. Degradasi, yakni sikap merendahkan orang berdasarkan ras ataupun etnisnya, juga mendorong tindakan-tindakan rasistik. Rwanda 2004, etnis Hutu membunuh begitu banyak etnis Tutsi, karena bagi mereka, etnis Tutsi tercela dan tidak bermoral. Pada konteks ini, kelompok lain dilihat sebagai kelompok yang tidak bermoral dan jahat, maka harus dihancurkan untuk keselamatan masyarakat. Pengalaman perbudakan orang-orang berkulit hitam di Afrika juga lahir dari degradasi semacam ini, yakni melihat mereka semata-mata sebagai sejenis hewan yang bukan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Ratansi menyatakan bahwa unsur dasar pemecah masyarakat di dalam rasisme adalah ras. Bisa juga disimpulkan bahwa kualitas dan karakter pribadi manusia semata dilihat dari unsur biologisnya, yakni dari etnis ataupun rasnya. Beberapa etnis dan ras dianggap lebih rendah atau tidak bermoral, maka harus dipisahkan atau dimusnahkan dari anggota masyarakat lainnya. Rasisme berpijak pada pengandaian bahwa manusia itu berbeda secara biologis dan ontologis, dan perbedaan itu lalu melahirkan tingkat-tingkat sosial di dalam masyarakat, antara satu ras dan ras lainnya. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah perbedaan biologis dan ontologis itu ada? Jika kita bisa membuktikan bahwa manusia pada dasarnya tidak sungguh berbeda seperti dibayangkan oleh kaum rasis, maka rasisme seluruhnya menjadi tidak masuk akal, maka tak punya dasar apapun. Pertanyaannya kembali, apakah kita sungguh berbeda? Secara metafisis, setiap manusia adalah person. Ia adalah kumpulan dari beragam jaringan sosial, kultural, dan biologis yang kemudian membentuk satu entitas metafisis yang unik, yang bernama manusia. Keunikan ini membuat setiap orang itu berharga, karena ia menyumbangkan keberagaman dalam tata semesta yang ada melalui keunikan eksistensinya. Pada titik ini, setiap manusia, apapun rasnya ataupun latar belakangnya adalah sama, walaupun diwarnai perbedaan-perbedaan karakteristik sosialnya. Secara epistemologis, setiap manusia adalah makhluk yang berusaha mengetahui apa yang benar di dalam dunia. Dengan seluruh keberadaannya, termasuk rasa dan akal budinya, berusaha memperoleh pengetahuan yang benar. Keberagaman kultur membuat orang mencerap dunia dengan cara berbeda, dan itu wajar. Kerinduan untuk tahu apa yang benar dengan segenap kemampuan manusiawinya membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, pada dasarnya adalah sama. Secara etis, manusia juga selalu mencari apa yang baik. Dengan kata lain, kita merindukan untuk hidup dengan baik, dengan segala kekurangan dan ketidaktahuan kita. Sekali lagi, faktor keberagaman kultur tentu memberikan warna perbedaan. Namun, kerinduan ini tertanam di hakikat setiap manusia, apapun latar belakangnya. Maka, secara etis, setiap orang pada dasarnya adalah sama. Secara politis, setiap manusia terdorong untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Ada beragam alasan yang mendorong tindakan itu. Akan tetapi, penelitian sejarah membuktikan dengan jelas bahwa komunitas politik adalah fenomena universal sejarah manusia. Artinya, setiap orang, apapun latar belakang ras ataupun kulturnya, adalah sama, yakni makhluk politis. Secara biologis, kita juga sudah membuktikan bagaimana anatomi manusia itu tidak sungguh berbeda antara ras yang satu dan ras lainnya, dan bagaimana unsur biologis tidak menjadi penentu utama karakter dan kualitas pribadi seseorang. Secara biologis, kita adalah satu spesies yang sama dan memiliki kebutuhan badaniah yang sama, mulai dari makan, minum, sampai dengan kebersihan. Perbedaan sosial dan kultural tidak bisa menyangkal fakta keras biologis ini. Jika kita menelusuri pandangan ini, kita bisa membuat kesimpulan bahwa rasisme itu pada dasarnya tidak mungkin. Tidak ada alasan yang cukup kuat yang mendorong orang untuk bertindak rasis terhadap orang lainnya, karena setiap manusia, apapun latar belakang kultural maupun biologisnya, pada dasarnya adalah sama, karena kerinduan hal yang sama dan berasal dari titik yang juga sama. Bahan bakar rasisme adalah kesalahan berpikir dan kehendak jahat. Sayangnya, seringkali kesalahan berpikir dan kehendak jahat membuat kita mampu melakukan hal-hal yang tak mungkin dan keji. Itu yang sering terjadi di dalam sejarah. Itulah pembahasan tentang rasisme. Semoga bermanfaat. Demikian video pada kali ini.
Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.